Wasallam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam suatu hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bermuajahah untuk sama-sama mengisi ruhani, karena jiwa ruhani harus tumbuh melalui tarbiyah ruhiyah, dan tarbiyah ruhiyah terbaik harus berkaitan dengan kalamullah dan juga sabda Rasulullah SAW. Hari ini kita lanjutkan kajian sirah, temanya menikah untuk menjaga marwah dan iffah. Kalimat marwah saya kira sudah sangat populer terutama di kalangan partai politik. Ini marwah partai ini. Saya kira sering dengar ya. Iffah artinya kesucian diri, kehormatan diri, kemuliaan diri. Jadi menikah dalam pandangan Islam bukan semata-mata aspek pemenuhan biologis, tetapi ada sisi lain yang harus menjadi pertimbangan. Sebab di sini letak kemuliaan manusia sekaligus kerendahan kalau tidak sesuai dengan syariat yang kita yakini kebenarannya. Karena hari ini tidak sedikit yang kemudian enggan menikah tetapi bisa kawin. Kawinnya jalan tapi tidak nikah, itu tidak sedikit yang melakukan. Bahkan beberapa pekan yang lalu sudah berkumpul dalam satu kamar lebih dari setahun, mungkin 5 tahun, tapi kemudian perempuan itu dibunuh. Masih ingat kasus Alfi Maulana yang Mojokerto? Bukan laki perempuan, usia masih 25 tahun, sudah hidup bareng dalam satu kamar lebih dari 5 tahun, mungkin 5 tahun berjalan, tapi kemudian karena emosi yang meletup sesaat membuat sang laki-laki yang ternyata bekerja sebagai penjaga sapi justru dipotong menjadi 76 bagian. Itu artinya si perempuan tidak punya iffah. Kenapa dia mau menjadi pacarnya dalam waktu lebih dari setahun dalam satu kamar lagi, pakai kerudung lagi? Jadi kita malu kadang ya, katanya pakai kerudung. Masya Allah, itu yang terjadi. Jadi kekosongan pemahaman agama, kekosongan jiwa, setan masuk. Inilah perbedaannya antara Rasulullah SAW khususnya dengan kita sebagai manusia, meskipun dari aspek kemanusiaan atau basyariah sama-sama bisa dimasuki oleh syaitan. Perbedaannya adalah kalau Rasulullah SAW langsung di-cut oleh Allah. Maksud saya ayatnya itu ada di surat Al-Hajj. Kira-kira begini Bapak Ibu ya. Iza tamanna, jadi jika seorang Rasul, seorang Nabi punya wants, punya keinginan, punya ekspektasi tentang sesuatu, berarti kan masuk dalam sini, dalam benak, tuh pengen ini, ingin melakukan sesuatu gitu. Nah, kata ayat itu ayul qiyas syaiton, setan pun ikut nimbrung, ikut numpang, lalu menginfiltrasi, memasukkan harapan-harapan, pikiran-pikiran atau angan-angan. Nah,
Bedanya adalah kalau kita angan-angan itu terus dimasuki setan, bablas angin sampai jebol. Tapi kalau seorang Rasul, Allah bilang yansakhullah, Allah halangi, Allah hapus infiltrasi setan, Allah hapus atau Allah patahkan yuwaswisu fi sudurinas itu. Nah kalau kita nggak punya, kecuali diberi kekuatan sendiri oleh kita berikhtiar berlindung kepada Allah, baru bisa. Tapi kalau tidak ada upaya perlindungan diri, memohon, maka kita dibiarkan saja. Tapi di ujung nanti diberi alat penghapusnya. Astagfirullah. Hingga berlakulah hadis atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, sehingga yang buruk bisa terhapus. Nah, kalau di ujungnya kita sudah berhasil menghapus keburukan, itulah yang insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau perbuatan buruk kita hari ini belum sempat terhapus lalu meninggal, dikhawatirkan zolimi anfusi. Nah, perempuan tadi kasihan, mati, dibunuh, dicincang 76 bagian, tapi belum sempat bertobat. Jadi gimana tuh meninggalnya? Dalam keadaan berzina. Aduh ya Allah, gimana ya? Kan berzina itu pengertiannya tidak harus kejadian langsung. Dia bertahun-tahun tidak menikah, sebelum sempat bertobat lalu meninggal, itu sama. Nah itu para ibu yang dirahmati Allah, di tantangan kita hari ini begitu marak ya tentang umurun tungkirun. Baik, kita lanjutkan bagaimana kisah mengenai Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, lalu apa nilai di balik itu. Sebab nanti dari pengalaman itulah setelah risalah muncul bi'tsatun nubuwah, kenabian berlaku pada diri beliau. Nanti berkaitan dengan itu banyak sekali ayat hadis yang bagaimana berkaitan dengan pernikahan. Kita lihat beberapa waktu yang lalu sudah diulas bahwa Khadijah radhiyallahu anha menawarkan beliau sebagai pekerja tanda kutip untuk memperdagangkan harta dagangan milik Khadijah. Ternyata qad qabbala Muhammadun alaihi salatu wassalam hadzal arad. Jadi beliau menerima tawaran itu karena memang sedang membutuhkan nafkah ya. Usia beliau sudah 25, jadi harus punya sifat mandiri dan beliau siap menerima. Ya, itu namanya hadzal arad. Farahala ila Syam, maka beliau pergi ke Syam amilan min fi maliha. Amilan tadi ya sama dengan pekerja. Pekerja dengan penuh amanah. Punya kompetensi di situ sebagai pekerja. Dari aspek komunikasinya bagus, amanah dan seterusnya sebagaimana sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Nah, bersama beliau ada Maisarah, aspri atau asisten pribadi Khadijah radhiyallahu anha yang terpercaya. Nah, posisi ini bukan semata-mata sebagai aspri, tapi juga tanda kutip sebagai spionase, semacam intelijen. Kamu tugasnya nanti amati terus ya, gimana tuh anak muda perilakunya, kebiasaannya, cara menawarkannya, cara menjualnya, cara dan seterusnya. Pokoknya harus utuh informasinya tentang dia. Cuman masalahnya belum ada HP, jadi tidak bisa direkam lewat live streaming gitu ya. Jadi sekedar direkam oleh daya ingat Maisarah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kemudian kembali di sini disebutkan bahwa hasil yang diperoleh Khadijah wa'adun ila Khadijah bi arba'in mudha'afah.
hasilnya berlimpah. Mudha'af itu menggambarkan berkali lipat dari biasanya. Jadi hasil yang didapat mungkin bahasa kita aja berkah dan membuat Khadijah kaget itu. Ya. Mengapa itu terjadi? Tadi karena watak beliau yang fi amanati, amanat yang sempurna. Apa yang beliau peroleh itu ada unsur berkahnya dalam bahasa kita. Nah, wa wajada Maisarah min khasaisin Nabi. Dalam pandangan Maisarah, Rasulullah SAW itu memiliki al-khasais, kekhususan, keutamaan. Pokoknya beda cara menjualnya. Nah, cara ini yang kalau masih bersifat implisit dalam bahasa knowledge management, manajemen pengetahuan, itu namanya passive atau soft skill, ya, bukan soft skill, ya. Soft skill, gitu. Jadi kelembutan, keterampilan yang sifatnya lembut melekat dalam diri seseorang. Dan ini sulit ditiru oleh orang lain kecuali lewat penjelasan, lewat magang. Itulah yang dimiliki oleh beliau dengan ungkapan min khosais an-nabi SAW. Gitu. Wa azimun akhlak, akhlaknya mulia. Dan seterusnya, gambaran-gambaran ideal. Nah, tentu kondisi yang tak pernah dilihat pada diri amilan pekerjaannya yang lain yang selama ini sudah cukup banyak membuat ijaban bih. Khadijah semakin tertarik. Wow, ini orang gue banget, kira-kira. Ini gue banget, ciri-ciri lelakinya ideal. Itulah yang dilihat dari Rasulullah SAW oleh Khadijah. Nah, apakah ketertarikan itu berhenti sampai di situ? Tidak. Kita lanjutkan. Digambarkan di sini dulu oleh Syekh Al-Mubarakfuri, oleh Syekh Ramadan Al-Buti mengenai siapa itu Khadijah. Sebagai tambahan, ya. Tentu dengan mengutip banyak riwayat. Antara lain di sini ada Ibnu Al-Asir, juga ada Ibnu Hisham. Bahwa siapakah Khadijah? Imro'ah tajirah. Perempuan pebisnis, business woman yang berharta banyak, yang punya garis turunan mulia terhormat. Tastajirul rijal fi maliha. Sebetulnya selama ini Khadijah radhiyallahu an sudah banyak mempekerjakan lelaki untuk mendagangkan harta dagangan miliknya. Tetapi rasa-rasanya baru orang ini, ya, gitu. Baru orang ini, baru beliau yang berhasil tadi arbahun mudha'afah, yang menghasilkan berlipat ganda hasil penjualannya. Maka awal mulanya falamma balagha an Rasulillah SAW sadaqal sidqul hadis. Awal mulanya mengapa Khadijah tertarik adalah balagha, sampai kepada telinga Khadijah radhiyallahu anha bahwa ada anak muda namanya Muhammad salam, yang dikenal Al-Amin tadi, dikenal sekali, artinya punya branding, personal branding yang kuat. Nah, ini yang sulit, ya. Kalau orang sudah punya personal branding, insya Allah bagaimanapun tetap dipercaya. Ini yang sulit. Tapi ketika seseorang sudah gagal niat dari awal atau sudah etik moralnya rendah, pasti panjang. Makanya sampai hari ini terangges-angges persoalan ijazah. Ya, panjang sekali kan. Itu karena berawal dari kekeliruan langkahnya, first step-nya gitu. Jadi khitotul awalnya keliru, ya jadi manjang, dipersoalkan. Satu-satunya cara ungkap dengan jujur, selesai. Inilah yang sulit, Pak. Tapi ketika seseorang sudah mendapatkan tadi azmul amanah yang agung, terpercaya sedemikian rupa, insya Allah. Nah, itulah yang dimiliki oleh beliau. Maka
terkagum, terpesona, terkesima, sehingga arsalat ilahi liyukhrija fi maliha ila Syam tadi, ya. Diutuslah seseorang untuk menawarkan, ternyata beliau sepakat. Lantas apa yang terjadi setelah itu? Apakah sekedar tertarik? Ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambahan yang jadi beda riwayat sebenarnya dari segi pola penuturannya. Yang ini juga sebetulnya sama dengan yang tadi. Walamma raja'a ila Makkah, bahwa ketika beliau kembali ke Mekah, maka Khadijah radhiyallahu anha melihat hartanya itu al-barokah, berkah, bertambah banyak, malam tara qabla hada, yang tak pernah beliau lihat selama ini. Jadi berbeda gitu. Hasilnya tadi ya, mudha'afa, berlipat ganda. Nah, wa akhbaruha gulamuha Maisarah, maka Maisarah sebagai asprinya Khadijah bertutur banyak tentang kepribadian beliau, dari mulai berangkat sampai dalam perjalanan sampai kembali, itu ada banyak hal yang istimewa. Nah, disinilah kemudian kesempurnaan beliau membuat Khadijah semakin menguat untuk bertindak lebih jauh, dalam arti mungkin enggak kalau beliau ditawari untuk menjadi suami, kira-kira gitu. Akhirnya dalam kondisi seperti itulah orang yang diutus berbeda. Jadi antara pengutusan untuk menawarkan menjadi pekerja atau penjual tadi, dengan orang yang diutus untuk menikah, dua orang perempuan yang berbeda. Kalau tadi Maisarah, ya. Kalau yang ini namanya Nafisah. Nafisah kemudian diminta oleh Khadijah, kamu ke rumah Muhammad, ya. Beliau coba tawarkan, ada perempuan yang siap menikah dengan dia, mau nggak? Ayyatazawwaja Khadijah, namanya Khadijah. Nah, baru di sini dalam riwayat lain dipaparkan, beliau merendah, ya. Dalam riwayat tadi dikatakan begini, apa iya ada perempuan yang mau dengan saya? Saya miskin. Nah, kira-kira gitu kalimatnya. Jadi mirip lagu kali banyak. Saya ini termiskin di dunia. Apa iya ada yang berminat? Sama seperti itu kondisinya. Padahal ya tadi itu tidak berkaitan dengan hartanya. Tetapi karena disampaikan, oh enggak, dia siap, dia terhormat, dia ini, dia itu, terus disampaikan. Akhirnya dia bidzalik, beliau menerima. Nah, setelah deal menerima, perempuan itu balik lagi ke Khadijah radhiyallahu anha, bercerita tentang sikap beliau. Di sisi lain, Rasulullah SAW pun segera wakallama, berbicara dengan a'amah, paman-paman beliau. Ami itu, Bapak Ibu, kita juga tahu ya, cuman beda istilah di dalam bahasa Arab. Kalau di kita kan namanya adik bapak, baik dari pihak ibu maupun pihak bapak, sama-sama disebut paman kan? Nggak ada istilah beda. Nah, tradisi masyarakat Arab secara sistem sosial berbeda nama tuh. Kalau paman atau bibi dari pihak bapak namanya amih atau amma, sedangkan dari pihak ibu namanya khalah. Disinilah pihak dari garis bapak Abu Talib mewakili. Jadi berbicara beliau, kemudian fadhahabu ila amin Khadijah, barulah mereka pergi ke rumah Khadijah untuk menemui pamannya, karena Khadijah pun sudah tidak punya ayah. Nah, di sini tidak disebutkan secara rinci, ada di dalam riwayat lain bahwa yang menjadi bahasa kitanya ya, wawakil, menjadi perwakilan dari beliau adalah Abu Talib, menyampaikan sambutan, bahkan berdoa, ya, ila amin Khadijah tadi. Lalu wa khatabuha ilaih, berbicaralah, ini namanya khitbah.
Jadi khitbah itu secara bahasa berucap atau mengucapkan. Maksudnya adalah nitip sahur atau menyampaikan pesan dari seorang lelaki, entah itu anaknya atau mungkin dari garis yang lain yang pasti semacam wali ya, menyampaikan bahwa ingin menikahi, mungkin bahasa kitanya apa ya, putri teges bapak putri kandung bapak ini kami sampaikan, dan itu namanya khotobuha ilai ya. Nah ternyata langsung disepakati, maka pernikahan beliau dengan Khadijah itu terjadi bisyahra ini 2 bulan sepulang dari Syam. Artinya singkat di situ proses tahapannya, dari mulai khitbah melamar tadi sampai pada pernikahan kurang dari 2 bulan, begitu singkat. Nah di situ disebutkan yang hadir wa hadaral aqada, hadir pada resepsi pernikahan itu Banu Hashim, dari Bani Hashim, juga tokoh-tokoh dari Bani Mudor, Bani Quraisy, beberapa di antaranya. Asdaquha isrina bakrah, beliau memberi 20 ekor unta yang masih muda sebagai asdaq, sebagai mahar untuk diberikan kepada Khadijah. Ada keterangan di sini bahwa saat Khadijah dinikahi, ini riwayat yang lebih masyhur ya, usia beliau arba'ina sanah, 40, perempuan yang cerdas, terhormat, nasabnya juga jelas, begitu pula kaya. Sementara beliau pemuda yang terkenal amanah tadi, dan kejujurannya serta akhlak mulianya yang sudah termasyhur. Usia beliau 25. Ini riwayat yang sangat populer ya, 40 Khadijah radhiyallahu anha, 25 tahun usia Rasulullah SAW. Jadi jelas ada mahar, akadnya di situ terjadi. Nah, dari Khadijah radhiyallahu anha dalam riwayat lain disebutkan wa kullu aulad, seluruh putra-putri beliau, minha siwa Ibrahim, kecuali Ibrahim, lahir wulidat lahu awal al-Qasim, lahir dari rahim Khadijah. Tidak ada putra-putri Rasulullah SAW yang dari itu Aisyah atau itu Sauda, tidak ada, kecuali 2 orang, Khadijah radhiyallahu anha dan Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah dari Mesir yang kemudian merdeka atau masuk Islam dan dinikahi. Dari Maria lahirlah Ibrahim. Peristiwa kematian Ibrahim nanti berkaitan dengan sholat gerhana dalam peristiwa lain, tapi ya tidak di sini. Bapak Ibu, hal menarik saya elaborasi dulu. Hal menarik adalah ada satu peristiwa penting terkait dengan Maria Al-Qibtiyah. Satu riwayat menyebutkan beliau mengirim utusan ke Mesir ya untuk dakwah. Tapi ada satu kalimat yang membuat beberapa orang terheran. Pergilah ke Mesir dan berbuat baiklah kepada penduduknya, karena di sana ada orang tuaku. Nah, gitu. Ada orang tuaku. Kata-kata orang tuaku inilah yang membuat para sahabat, orang tua, kan beliau sudah nggak ada ayah ibunya. Nah, ternyata kemudian beliau perjelas, yang dimaksud dengan orang tuaku adalah ayah ibu dari Maria tadi. Artinya, Bapak Ibu, dengan ungkapan ini beliau ingin berbakti kepada orang tua pasangan. Oleh karena itulah bahwa bagi seorang yang sudah menikah, maka otomatis orang tua pasangan adalah orang tuanya. Anggaplah itu mestinya.
Karena itu, mengapa ungkapan birrul walidain oleh kalangan ulama tafsir menyebutnya dengan ungkapan birrul walidain itu menunjukkan bahwa berbaktinya bukan semata-mata kepada orang tua kandung, tapi juga orang tua pasangan. Sedikit kasus nyata nih Bapak Ibu. Mungkin kita sesak nafas kalau mendengar ucapan seorang oknum perempuan menantu. Begini kasusnya. Ada seorang anak muda, ya mungkin usianya 35-an ya, di sebuah masjid ingin konsultasi. Kemudian ya saya sempatkan waktu, ini pada Jumat. Pak, ada waktu pada Jumat sebentar? Ada. Gimana? Saya mau tanya konsultasi tentang keluarga. Ayah saya stroke di kampung dan saya ingin berbakti, menengok pulang. Tapi jawaban istri saya sakit Pak. Ya gimana maksudnya? Jawaban istri saya itu gini Pak. Nyajuh WK itu bapak maneh lain. Nah, itu kan bapakmu, bukan bapakku. Ya udah, ya pulang sana. Nah, kira-kira enak nggak? Apa perasaan ayahnya laki-laki itu kalau mendengar ucapan menantunya seperti itu? Masya Allah, coba. Ini bener kan? Bener Pak. Itu jawaban isi saya. Saya mesti gimana Ustaznya? Ya Allah. Itu PR Kang, jelaskan panjang lebar tuh. Tapi bagi saya itulah fakta bahwa ketika, meskipun kasus lain juga sebaliknya nanti ada Pak, mirip dengan itu ya. Jadi ini qadarullahnya kasusnya mirip tapi beda pelaku jenis kelaminnya. Jadi saya sampaikan dulu yang perempuan, bahwa itulah jawaban menantu perempuan. Ya ujung WK itu pulang, itu kan bapakmu bukan bapakku. Kalimat ini menunjukkan, oh berarti perempuan ini gak ngerti bagaimana birrul walidain kepada pasangan. Akhirnya timbul masalah serius panjang tuh, sengketa antara dia dengan istrinya. Itu contoh pertama ya. Contoh kedua sebaliknya, sekian bulan kemudian ada seorang perempuan ya di bawah sama usianya mirip-mirip ya, mengadukan tentang suaminya. Kasusnya si istri ini, perempuan ini bekerja di sebuah perusahaan swasta. Otomatis suami istri ini bekerja masing-masing. Nah, kali waktu dia tidak bisa pulang sementara ibunya sakit. Nelfon suaminya. Apa jawaban suaminya? Itu kan ibumu, ya urus aja sendiri. Nah, sama nggak? Itu kan ibumu, bukan ibuku, ya uruslah. Tapi kan ayah yang punya waktu, enggak bisa, urus aja sendiri. Terbayangkah oleh ibu sakitnya seperti apa? Mungkin kalau pakai istilah cita-cita, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Atau bahkan nyeri mual benang di ubaran. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang diucapkan Rasulullah SAW tadi jelas berbeda. Kalian jangan mengganggu penduduk Mesir karena di sana ada orang tuaku. Itu penghargaan kepada orang tua pasangan. Bukan nyajo, itu kan bapakmu. Nyasok, urus itu kan ibumu. Masya Allah. Berarti, nah ini PR berarti Pak. Makanya bagi saya, ya taklim bagi seluruh keluarga itu menjadi penting. Bagaimana, meskipun mereka sudah berkeluarga, harus terus diisi supaya apa? Rohaninya tumbuh, gitu, bertumbuh, growth. Sehingga pemahaman agamanya bertambah, otomatis, oh iya ya, menjadi ayat terus begini, dan sudah seterusnya. Meskipun Bapak Ibu, kita sebagai kakek atau nenek pun harus paham juga. Kenapa? Oke, sedikit melebar dulu ya, saya ambil kasus lagi. Seringkali cucu itu memanfaatkan keberpihakan kakek kepada dirinya
Nah, mungkin di sini ada kasus sekali. Ini kasus nyata. Ketika sang anak meminta sesuatu kepada ayahnya, tidak dituruti, tidak disetujui, dia akan merengek, merajuk, merayu, ya Tuhan, enggak. Tapi kalau tidak mengerti, nah disinilah kasus yang pertama terjadi. Ini sampai cerai, Bu. Itu karena perseteruan mertua dengan menantu ujungnya. Singkat kata, sebut saja si A. Si A ini anak lelaki. Ya. Waktu itu masih SMP, kelas 1 atau kelas 2. Gitu. Usia segitu sedang liar. Usia namanya gulam. Usia adolescent. Dia ingin sesuatu, tapi oleh ayahnya, enggak, nanti aja. Di depan kakeknya langsung, kasih atuh, apa susahnya sih? Kan pihak menantu bingung nih. Udah kasih. Nah, yes. Itu pintu masuk pertama kali. Ya sudah, kalah posisi si ayah. Kasih. Apakah benak anak berhenti sampai di situ? Enggak. Sekian waktu kemudian minta motor. Persis di depan kakeknya. Kan punya uang, tuh udah kasih. Aduh. Akhirnya dikasih. Wah, setelah dikasih, mabal terus tuh sekolah. Pindah sana, pindah sini, masuk geng motor, hancur hidup. Sementara menantu dan anak perempuan sang kakek cerai. Pusing. Apa harus begitu? Itu ilmu agamanya banyak sebetulnya, bagaimana menjadi kakek, bagaimana menjadi mertua, bagaimana menjadi menantu. Ilmu agama, Quran, hadis itu banyak sebetulnya. Dalam arti kata yang bisa mendidik kita. Makanya the soul must be fed every day. Jiwa itu perlu diisi makanan setiap hari. Lewat, oh iya ya, ternyata begini. Oh, itu akan terjadi dialektika di dalam pikiran kita dan bertumbuh kembang. Sehingga tidak kosong menghadapi sesuatu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang beliau lakukan dengan kalimat tadi dahsyat sebetulnya pengaruhnya bagi seseorang. Maka siapapun harus dijadikanlah ibumu, ayahmu, atau ibu dan ayah istrimu atau ayah suamimu sebagai orang tua juga. Jangan takut kurang. Ini banyak Bapak Ibu terkait dengan contoh-contoh yang tadi atau sebaliknya orang-orang yang berkah hidupnya karena berbakti betul kepada orang tuanya, bahkan orang tua mertuanya atau ibu bapak mertuanya. Masya Allah, itu luar biasa. Kembali ke sini Bapak Ibu ya. Jadi turunan dari Rasulullah SAW hanya lahir dari dua perempuan, satu Khadijah radhiyallahu anha dan Maria Al-Qibtiyah. Penuturan ini sebetulnya sama ya, dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Al-Mubarakfuri atau Muhammad Al-Ghazali sama satu sama lain karena sumbernya juga sama, Ibnu Hisham. Kalau dirangkum, nah ini putra-putri beliau. Al-Qasim, anak lelaki pertama yang juga meninggal saat masih di bawah 10 tahun. Artinya seluruh anak lelaki beliau tidak ada. Tidak ada yang sampai dewasa. Semuanya meninggal ketika masih anak-anak. Bayangkan kalau misalnya ada anak laki-laki yang sampai menikah lalu punya cucu. Dinasti enggak? Dinasti. Nanti dari Gibran ke Jan Etes nanti terus Pak. Semua sampai 34 sampai 54 6 semua jadi presiden gitu. Masya Allah. Itu namanya ambisi yang wow gitu ya. Al-Qasim meninggal, makanya nanti beliau disebut dengan Abul Qasim, panggilan populernya. Anak kedua Zainab. Zainab nanti juga banyak cerita menarik tentang beliau ya. Bahkan mirip drama Korea. Ketika Zainab harus cerai dengan suaminya, tapi suaminya juga masih mencintainya. Gimana ya, tapi cinta harus pupus karena persoalan akidah.
Tapi kok kodrat ya qadarullah justru ketemu lagi setelah di Madinah, akhirnya nikah lagi. Kan seperti drama Korea kan, cerai dulu tapi cintaku padamu masih begitu kuat ketika suaminya Abul Ash Rabi itu tertangkap, ada dibebaskan oleh beliau, lalu nikah lagi setelah dia masuk Islam. Dan susah itu Zainab ya. Zainab punya anak laki-laki tapi kemudian wafat. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan, lalu wafat, pindah ke Ummu Kulsum. Apa namanya Bapak Ibu istilahnya? Turun ranjang, berapa meter turunnya? Turun di situ ya. Ruqayyah dinikahi, meninggal, lalu Ummu Kulsum. Makanya Utsman bin Affan disebut-sebut sebagai punya pemilik dua cahaya, karena dua-duanya cahaya. Nah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum meninggal sebelum Rasulullah. Sedangkan orang yang meninggal atau anak perempuan yang meninggal setelah beliau adalah Fatimah Az-Zahra, kalau tidak salah 6 bulan setelah peristiwa wafatnya beliau. Jadi semua anak perempuan yang 3 itu sebelum beliau meninggalnya, sedangkan Fatimah setelah beliau. Nah, Abdullah juga meninggal ketika masih bayi. Jadi Al-Qasim dan Abdullah dari rahim Khadijah, dua-duanya sudah meninggal, masih bayi. Adapun Ibrahim tadi dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah garis keturunan beliau ya. Nah, kembali kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi karena terkesan dengan kejujuran beliau, dinikahilah. Singkatnya begitu ya, dengan gambaran yang sudah tadi disebutkan. Kemudian ditambahkan juga oleh Syirah Ibnu Hisam dengan gambaran yang sama sebetulnya, bagaimana yang sudah disebutkan mengenai ketertarikan Khadijah setelah beliau kembali ke Mekah dengan hasil yang berlimpah sampai berujung pada pernikahan keduanya lalu berketurunan. Apa pelajarannya? Nilai dari sini Bapak. Yang pertama, selama jahiliyah ada beberapa jenis pernikahan yang biasa diterapkan, yang biasa dipakai. Namun yang mana yang nanti kita yang kita lihat oleh Islam? Pertama, pernikahan al-wiladah, yakni jenis pernikahan di mana laki-laki mendatangi wali perempuan untuk melamar, namanya al-wiladah. Mungkin yang ini ya, yang sekarang masih dipakai kan oleh kita. Kan itu diadopsi oleh Islam dengan beberapa perbaikan. Rasulullah SAW melakukannya seperti ini, namanya an-nikahul wiladah, jenis pernikahan wiladah. Yang kedua, pernikahan al-istibda', yakni seorang suami meminta istrinya untuk berhubungan badan dengan lelaki tertentu yang terhormat, yang kaya raya, mungkin cerdas, dalam rangka apa? Mendapatkan keturunan yang baik. Terbayang nggak Bu? Seorang suami menyuruh istrinya, hubungan badan dulu dengan si fulan, sampai misalnya bebas berapa kali, sampai hamil lah. Kita tunggu supaya apa? Anak yang lahirnya ikut terhormat, ikut cerdas. Kalau cara ini masih dilakukan, gimana nasabnya? Hancur sudah. Itu pasti dihapus lah, itu jelas. Itu sama dengan menghancurkan harkat martabat sisi manusia. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah pernikahan ar-rahtu. Ar-rahtu itu berkenaan dengan sekelompok orang. Maksudnya sejumlah orang. Jadi seorang perempuan, kalau satu keluarga sudah punya anak perempuan, biasanya pasang bendera. Mungkin sekarang pasang pamflet, banner gitu Pak. Bahwa kami punya anak perempuan yang siap nikah, peminat silakan datang. Gitu.
Peminat silakan datang. Nanti datang 1, 2, 3, tapi kuotanya 10. Tidak boleh lebih. Kalau sudah 10, stop. Pokoknya kuotanya sampai 10 orang. Nah, setelah selesai, tunggu sampai perempuan itu hamil. Saat melahirkan, maka dikumpulkan kembali tuh yang 10 orang tadi. Kumpulkan kembali, kemudian ada hakim, orang yang dituakan atau yang ditunjuk, bisa saja ketua RW di situ ya, atau ketua adat sebagai peacemakernya, juru damainya, untuk memutuskan siapa di antara 10 tadi. Moderator, silakan Neng, pilih yang mana ini, yang 10 ini gitu. Mungkin satu sama lain berzikir, tong saya gitu. Kan gitu, Pak. Jangan saya. Boleh jadi dia sudah sudah melampiaskan syahwatnya, tapi berharap jangan saya, zikirnya gitu. Itu terjadi dan banyak. Sekali lagi, kalau ini masih berlaku tadi, apa nasabnya? Hancur sudah. Begitu pula dengan pernikahan ar-roya, mirip dengan pernikahan yang ketiga. Ya, jadi dari 4 jenis pernikahan masa silam zaman jahiliyah dihapusnya 3. Rohtu, ar-roya, dan al-istibda tadi. Sementara yang diambil kemudian diadopsi, diadaptasi dengan syariat Islam berbasis tauhid, dan syarat-syarat tertentu yang ditambahkan adalah yang pertama, al-wilada, di mana seorang lelaki yang melamar. Bahwa idenya dari pihak perempuan nggak ada masalah, tapi tetap yang melamarnya itu laki-laki. Kan sama tadi kan Khadijah lebih dulu kan, dia siap enggak? Kalau siap ya sudah, bukan punya ide sekaligus melakukan, enggak. Jadi prinsip dasarnya tidak masalah kalau ada seseorang dari pihak perempuan dulu, tapi yang melamarnya ya harus laki-laki. Itu namanya pernikahan al-wilada. Yang kedua, salah satu tanda kemuliaan lelaki adalah memberi mahar saat menikah. Inilah Rasulullah SAW. Dan nanti apa yang beliau lakukan itu diafirmasi oleh ayat, oleh hadis ketika Islam sudah berkembang. Jadi beliau memberi mahar. Tadi kan sudah disebutkan asdaquha ishrina baqrah. Mahar beliau tidak tanggung-tanggung, 20 ekor sapi, unta yang masih muda. Artinya beliau siap tanggung jawab tuh. Ini bukti bahwa saya siap menikah. Nah, nanti ketika Islam sudah berjalan, barulah muncul ayatnya, misalnya surat An-Nisa. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Mahar itu kalau berbentuk materi bisa 2 kemungkinan. Bayar tunai atau utang. Tapi rasanya belum pernah Bapak Ibu dengar ya, dengan mahar dengan mas kawin 5 kg emas dibayar utang. Pasti ada yang ngomong, tepung hari batong kawin atau oi. Padahal sah-sah saja, nggak ada masalah. Kalaupun harus utang atau kredit misalnya, nggak ada masalah. Yang penting diterima juga oleh pihak perempuan misalnya. Tapi tetap mutlak harta mahar itu pengaturnya, penikmatnya istri. Karena di situ fakuluhu hani'an mari'an. Silakan kaum perempuan yang mendapatkan mahar, makan, manfaatkan, konsumsi, kelola atau harta maharmu untuk dirimu. Tidak boleh diintervensi. Kalaupun utang wajib tetap dibayar. Kecuali kalau ya sudahlah nggak apa-apa, itu selesai. Tapi secara tanggung jawabnya mutlak. Nah, apakah mahar mas kawin selalu materi? Tidak juga. Artinya menjadi sebuah keharusan atau rukun, tapi tidak menjadi keharusan dari sisi bentuknya. Bisa saja mengajarkan Quran. Misalnya riwayat di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik ya,
Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong dong, saya carikan perempuan yang siap menikah dengan saya." Ditanya, "Sudah punya hartanya?" "Belum." "Sudah punya calon istri?" "Belum juga." Mungkin kalau bahasa orang, hari mana ya? Ingin menikah, belum punya calon, belum punya harta. Ya pengen menikah tapi nggak punya. Oke, beliau nanya, "Hal ma'aka minal Qur'ani syai'?" "Kamu bisa nggak mengajarkan Quran?" "Oh bisa, bisa." "Naam." "Oke, baik kalau gitu. Nih, direkomendasikan dengan seseorang, kamu datangi ayahnya, nanti dia siap menikah, ajari dia Al-Quran." Berarti tadi itu, mahar tidak harus materi. Tetapi, nah persoalannya sekarang repot kalau nggak materi ya. Abdi mah apa nu alit we cenah maharnya sebesar korek api, tapi ayat tilu kunci, kunci imah, kunci berangkas, kunci mobil. Berat apa ringan, Mbak? Ringan, Bu. Ringan kan korek api. Ngan tilu tadi isinya. Nah, dalam bahasa hadis ada keistimewaan yang Allah berikan melalui Rasulullah SAW kepada perempuan yang menjawab maharnya. Nah, ini kalimatnya. Kata beliau, "Khairus shadaq aisarah." Mahar yang terbaik, mahar yang berkah adalah aisarah, yang paling mudah, yang meringankan, yang memudahkan calon suami. Khairun nikah aisarah, 2 kali sampai begitu. Sebaliknya, ya, apa di hadis lain juga sama, bahwa mayyumnil mar'ati an tatayassara khitbatuha, kepadanya sama, bahwa perempuan yang dilamar kemudian memudahkan ketika dilamarnya, dalam arti kata tayassara itu adalah menetapkan maharnya, maka di situ sumber cinta kasih akan hadir. Sehingga Islam memandang penting persoalan ini, ya Bapak Ibu. Jadi di balik kata aisaro, maka menunjukkan perempuan adalah calon surga karena memiliki al-wadud, cinta kasih yang sedemikian rupa, dan sumber keberkahan rumah tangga di situ. Yang ketiga, pernikahan itu harus punya visi misi dunia dan akhirat. Di dunia tidak semata-mata aspek ifah dan marwah yang harus menjadi tujuannya, tapi juga bagaimana bisa menciptakan jannah. Memang bukan hadis Bapak Ibu, ungkapan baiti jannati, itu bukan hadis. Cari-cari nggak ada hadisnya, dari riwayat mana itu baiti jannati. Jadi jangan mengklaim itu sabda Rasul, tetapi secara konsep bolehlah. Bagaimana kita berikhtiar menciptakan jannah tanda kutip di dunia berupa rumah tangga yang dalam bahasa Quran mawaddatan warahmah. Kita coba ulas lewat skema ini ya. Menikah itu harus bervisi. Visinya seperti ini. Saya mengutip beberapa ayat juga ya. Visi misi menikah adalah jannah. Gitu. Jannahnya 2. Jannah fil akhirah. Jannah fid dunya. Tanda kutip ya kalau fid dunya. Jannatun fil akhirah merujuk pada beberapa ayat antara lain. Surat 28 ayat 77 menyebut wabtaghi fi ma atakallah ad-darul akhirah. Carilah kampung akhirat atau wujudkanlah jannah di akhirat. Caranya fi ma atakallah, gunakan anugerah Allah padamu. Harta, suami, istri, anak adalah atakallah, anugerah Allah. Maka mestinya kita, saya, Bapak sebagai kepala keluarga mengajak serta seluruh keluarga itu untuk ad-darul akhirah. Itulah visinya. Atau diperkuat oleh surat At-Tur. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum
Biimanin, dengan iman yang sama, alhaqna, kami kumpulkan, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya. Di ayat lain, azwajuhum, dengan pasangannya. Maka tadi saya katakan, berkeluarga, menikah dalam Islam, kalau bisa punya visi yang sama, kumpul satu jannah. Itu konsepnya menurut surat At-Tur tadi. Sebab di surat Yasin juga dikatakan, hum wa azwajuhum, mereka laki-laki ahli surga, wa azwajuhum, dan pasangannya, berarti istrinya. Nah, pasangannya itu bisa istrinya, bisa bukan. Bergantung pada apakah istri suami ini dulu sepakat sejalan dalam visi misi atau tidak. Maka nonsen, omong kosong yang mengatakan nikah beda agama juga bisa, kata siapa? Tuh lihat bagaimana Jamal Mirdad, Lydia Kandou dulu, bapak-bapak nikah beda agama, yang penting saling pengertian. Saling pengertian apaan? Ujungnya cerai. Nurul Arifin sama, bapak-bapak ujungnya cerai juga. Ini gimana itu? Jangankan beda agama, yang satu agama lagi banyak, ribu, kan banyak bu. Jangankan beda agama, satu agama sama-sama Islam, pusing juga. Apalagi yang beda keyakinan, bohong gitu, nggak ada hakikat ketentraman, kosong mereka. Jadi biimanin harusnya, iman yang sama, tauhid tadi. Oke, yang kedua, visi misi itu jangka panjang ya, bahwa kita harus di akhirat kumpul bareng. Sehingga sempat tuh ada yang bertanya, saya ada hadisnya ya, yang bertanya, ya Rasulullah, gimana tuh kalau misalnya seseorang, entah suaminya dulu yang meninggal, entah istrinya dulu yang meninggal, nanti tiba-tiba suami atau istri itu menikah lagi, nanti ketemunya dengan siapa? Mungkin ibu juga nanya kalinya. Nanti kira-kira dengan siapa? Kan berarti suaminya punya dua, istrinya punya dua. Nah, jawabannya apa kata Rasul? Allah yang memilihkan di antara mereka mana yang terbaik untuknya. Jadi nggak mungkin dua-duanya. Gitu. Maksudnya dua-duanya laki-lakinya ya, suaminya. Nggak mungkin. Meskipun di dunia hari ini banyak beberapa kasus perempuannya punya tiga suami. Masya Allah. Itu yang diharamkan kan sebetulnya. Nah, kemudian yang kedua, jannatun fid dunya, berupa tanda kutip ya, jannatun fid dunya. Tadi itu ungkapan baiti jannati. Meskipun itu bukan hadis, tapi setidaknya syarat untuk bisa menciptakan itu adalah mawaddah warahmah. Kalau Bapak Ibu perhatikan, apakah suami istri yang menciptakan mawaddah warahmah? Bukan. Allah. Nah, perhatikan surat Ar-Rum yang terkenal itu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Yang benar mawaddah atau mawawadah? Mawawadah atau mawadah? Mawawadah ya? Mawadah mah bukan. Mawawadah itu bahasa Sunda. Mawaddah, kalau kita perhatikan, ja'ala bainakum, Allah yang menjadikan, berarti Allah yang membuat rasa cinta kasih pada pasangan. Pertanyaannya, mungkinkah Allah beri mawaddah dan rahmah, sementara suami istri itu tidak iman dan beramal soleh? Nggak bisa. Lihat jawabannya, surat 19 ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan buatkan untuknya wudda, cinta kasih. Jadi cinta kasih mawaddah warahmah itu bukan dihasilkan oleh diri sendiri, pasangan suami atau istri. Tidak. Tapi Allah yang menciptakan mereka, membuatkan dalam hatinya, berawal dari imannya jalan, wa amilus sholihat. Jadi kalau suami istri nggak beriman dan beramal soleh, bagaimana bisa? Yang ada seperti ini nih Bu.
bunuh diri seorang perempuan di Banjaran, suaminya judol wae, pinjol wae, mabok wae, dan seterusnya. Ujung-ujungnya capek sang perempuan, lalu nulis surat mengekspresikan kekecewaannya, kelelahan fisiknya. Tinggal ibu kata-katanya, abdi mah hidup teh capek. Kalau E-nya panjang artinya apa? Meni capek. Lelah tuh, itu overthinking. Dia nulis surat sebelum membunuh anaknya. Anaknya dua laki-laki diracun. Baru perempuan ini bunuh diri. Saking apa? Tadi capek. Si orang teh ternyata perempuannya pun sama. Kurang amanu wa amilus sholihat. Geus mah suamina kitu. Maka Bapak Ibu bersyukur ya, kita alhamdulillah. Gitu. Bersyukur di sini. Kasus di luar sana, pabalatak. Ketika informasi ini saya baca dari Instagram, di bawahnya itu komentar, saya juga pernah begitu. Banyak yang mengalami. Overthinking ternyata banyak. Jadi kuncinya apa? Balik lagi, agama. Kita isi rohani, sehingga Quran itu begini, hadis itu begini, hidup itu menuturkan seperti ini, hadis itu hidup itu menurut hadis seperti ini, sehingga ada upaya untuk melakukan perbaikan. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa sudah menjadi sebuah kepastian ya, al-khabisat lil khabisin, orang yang memang karakternya buruk pasti jawabannya dipertemukan dengan yang buruk lagi. Maka kembali yang tadi, kalau setiap pribadi komitmen untuk amanu wa amilus sholihat, insya Allah dipertemukan dengan orang yang sama. Bagaimana circle sebetulnya ya, lingkungannya. Karena itulah Rasul berpesan, tazawwajul walud wal alwadud. Kata Rasul kepada para lelaki, nikahilah perempuan yang al-walud, bisa melahirkan, dan al-wadud, pemilik cinta kasih. Bukan perempuan yang al-wadul. Jadi al-walud yang benar, al-wadud, sanes al-wadul. Al-wadul Bapak Ibu hafalnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pembahasan pagi ini, mudah-mudahan minimal ya, mengingatkan kembali apa yang mungkin lupa. Sebab setahu saya, ilmu yang harus kita pelajari, wabil khusus ilmu agama, itu ibarat air di lautan. Sementara kemampuan kita untuk menangkapnya ibarat air di ujung jari. Di sisi lain, ilmu yang sudah kita pelajari, gitu ya, yang harus kita pelajari masih sangat banyak. Yang sudah dipelajari, ini kumaha. Ya sudah, pokoknya berproses terus, jalan. Insya Allah, banyak bablas KB, wala. Ada sesuatu yang bisa kita tangkap ya. Terima kasih, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.